Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul memahami keamanan protokol HTTPS melalui Capture Wireshark dengan dosen pengampu Ibu Sri Astuti SCMT. Ya, adapun di sini tim kelompok kami, pertama ada saya sendiri Satria Zaki Ramadan dengan NIM 1101210188. Adapun anggota kelompok kami yaitu teman saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Pratama dengan NIM 11012102007. Perkenalkan, saya Eldorado Valentinius Tompul dengan NIM 11012100151. Baik, langsung saja kita masuk ke pertama. Pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya, Dimas, dipersilakan. Baik, pendahuluan di dalam era digital saat ini, keamanan informasi dan privasi penggunaan menjadi sangat penting. Protokol HTTPS digunakan untuk memastikan komunikasi yang aman dan melindungi data sensitif saat ditransmisikan melalui internet. Namun, untuk memahami keamanan protokol HTTPS secara lebih mendalam, diperlukan pemahaman tentang cara protokol ini dan bagaimana enkripsi data dilakukan. Capture Wireshark adalah salah satu alat yang berguna dalam menganalisis lalu lintas jaringan dan memeriksa protokol yang digunakan dalam komunikasi data. Dalam konteks presentasi ini, penggunaan Wireshark akan dibahas untuk mengcapture dan menganalisis lalu lintas HTTPS sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang enkripsi, autentikasi, dan keamanan yang terkait dengan protokol HTTPS. Tujuan dari dibuatnya tugas besar ini adalah untuk menjelaskan pentingnya keamanan dalam komunikasi online dan bagaimana HTTPS melindungi privasi pengguna serta menjaga integritas data saat transit. Nah, kita masuk nih, apa itu Wireshark? Wireshark adalah sebuah perangkat lunak sumber terbuka atau open source yang digunakan untuk melakukan analisis jaringan dan pemantauan lalu lintas data dalam jaringan komputer. Wireshark dapat memeriksa paket-paket data yang dikirim dan diterima melalui jaringan dan menampilkan informasi terperinci tentang protokol yang digunakan dalam komunikasi tersebut. Wireshark sangat berguna dalam pemecahan masalah atau troubleshooting jaringan, analisis keamanan, pengembangan protokol, dan pengujian performa jaringan. Dengan kemampuan yang sangat kuat dan beragam fitur analisisnya, Wireshark telah menjadi salah satu alat yang paling populer dan digunakan secara luas dalam industri jaringan dan keamanan. Nah, sekarang ada yang namanya protokol HTTPS. Protokol HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure adalah sebuah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengamankan dan melindungi data yang ditransmisikan melalui internet. HTTPS adalah versi yang aman dari protokol HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol. HTTPS menggunakan enkripsi SSL atau Secure Socket Layer atau TLS atau Transport Layer Security untuk melindungi privasi dan integritas data selama proses komunikasi antar klien atau misal browser web, dan server web. Enkripsi ini mengamankan data dari intersepsi atau manipulasi oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Baik, terima kasih Dimas. Setelah kita melihat secara pendahuluannya, lantas apa bedanya nih antara HTTP dan HTTPS? Kalau kita lihat, HTTP atau Protocol Transfer Text ini, dia ini mentransmisikan data antara peramban dan server tanpa enkripsi. Dan HTTP ini cepat dan cocok untuk penjelajahan secara umum ya, general begitu, namun kurang dalam hal keamanannya.
Kalau kita lihat tentang HTTPS atau Protocol Transfer Text yang aman ya, dan ini bisa dikatakan yang lebih aman gitu. Jadi HTTPS ini akan memperluas HTTP dengan enkripsi untuk komunikasi yang aman, dan HTTPS ini dia melindungi data sensitif dari penyadapan ya, dan dia akan memastikan integrasi pada datanya. Kita lihat lagi, akan kita pecah pengetahuannya atau perbedaannya. Pertama terkait dengan keamanannya. HTTP itu rentan terhadap serangan seperti misalkan penyadapan dan perusakan data. Sedangkan HTTPS dia ini akan mengenkripsi data sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kedua, terkait dengan privasi datanya. HTTP ini dia tidak menyediakan privasi data sehingga sangat beresiko untuk mengirimkan informasi yang sensitif begitu ya. Kalau HTTPS, kalau kita lihat dia ini mengenkripsi data, jadi menjadi ataupun menjaga ya privasinya untuk penggunanya itu. Ketiga, terkait dengan autentikasinya, HTTP ini tidak menvalidasi identitas server sehingga akan rentan terhadap serangan ataupun peniruan ya, plagiatisme seperti itu. Dan HTTPS ini kalau kita lihat dia menggunakan sertifikasi atau sertifikat digital untuk mengautentikasi servernya. Berikutnya terkait dengan keandalan dan kredibilitasnya. HTTPS ini dia menampilkan icon gembok dengan ataupun ini ya dalam tanda kutip HTTPS titik dua slice yang pada bilah alamat yang akan meyakinkan pengguna tentang koneksi yang aman, dan ini akan meningkatkan keandalan, kepercayaan, dan juga kredibilitasnya. Boleh lanjut? Oke, kita akan mulai ke langkah-langkah untuk melakukan capture menggunakan Wireshark. Dan ini adalah screenshotnya. Pertama, kita akan membuat menu awal pada Wireshark yang dapat dilakukan filter untuk capture yang dapat ditargetkan ya. Dan pada poin ini kita menggunakan filter Wi-Fi. Bisa dilihat di pilihan kotak merah itu kita menggunakan Wi-Fi. Next. Oke, untuk percobaan kali ini kita akan mengcapture website dari Igracias sendiri ya, langsung dari Igracias Telkom University untuk dilakukan pengcapturan paket-paket yang terjadi ketika membuat website tersebut. Ini adalah screenshotnya. Boleh next. Ya, berikut ini screenshot dari tahapan di mana ini dapat kita lihat bahwasannya beberapa paket ini yang telah tercapture oleh Wireshark dari website yang kita targetkan, yaitu Gracias ya. Dapat dilihat di sini ada IP-nya dan TCP ya, juga ada DNS dan lain sebagainya. Ini merupakan paket yang tercapture oleh Wireshark itu sendiri, yang dari Gracias. Next. Oke, di sini juga kita akan melihat ya, ataupun memilih paket untuk dianalisis sesuai dengan IP address-nya atau destination-nya dari website yang digunakan sebuah ataupun sebagai bahan dalam percobaan, yaitu Igracias dari Telkom University tadi. Di sini kita bisa lihat untuk time-nya, source-nya, destination-nya, protokolnya TCP ya, terus light dan juga infonya bisa terlihat jelas di screenshot ini. Next. Oke, di sini ada screenshot juga. Ini kalau kita lihat, jadi kita akan menganalisis paket yang telah tercapture begitu. Dapat dilihat ini MAC address pada destination itu adalah 685811212550 ya. Sedangkan pada kliennya itu adalah 90E86800 atau OF7FFF. Dan dapat dilihat pada bagian TCP ini, search portnya itu adalah 63737 dan destination portnya itu 443, dan port ini itu menandakan bahwasannya destination port yang didapat itu merupakan port HTTPS begitu. Jadi menandakan identitas dari HTTPS itu sendiri. Next. Ya, ini adalah untuk proses dekripsi ya. Jadi bisa kita lihat ini kita akan mengaktifkan deskripsi untuk SSL ataupun TLS ya. Dengan cara ini bisa dilihat di screenshot sebelah kiri. Yang pertama bagian edit, kita pilih preference dan masuk ke bagian protokol TLS. Lalu kita masukkan SSL keylog pada bagian master secret log file name-nya. Bisa dilihat di sini sangat jelas di screenshot sebelah kiri. Next. Oke, di sini ada proses dekripsi. Jadi selain itu, jadi dari setelah dilakukan deskripsi data sebelumnya, kita mendapatkan informasi username serta password dari user login dari website tersebut, yaitu Gracias Telkom University. Ini disensor sedikit ya terkait dengan username dan juga passwordnya karena menyangkut privacy
untuk masuk ke Yggdrasil-nya seperti itu. Makanya kita sensor warna merah. Oke, baik. Berikutnya terkait analisis akan dijelaskan oleh rekan saya, Eldorado. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke analisis. Yang pertama itu berdasarkan analisis protokol keamanan HTTPS yang kami lakukan, kami menemukan bahwa data sensitif seperti password tetap terjaga keamanannya melalui enkripsi yang kuat. Nah, protokol HTTPS ini merupakan ekstensi aman dari HTTP dengan menggunakan enkripsi SSL TLS untuk melindungi data yang dikirimkan antara pengguna dan server. Hal inilah yang dapat memastikan bahwa semua informasi, termasuk password dan data pribadi, itu terlindung dari akses yang tidak sah. Lalu dalam simulasi kami menggunakan alat seperti Wireshark untuk menangkap paket data yang dikirim melalui jaringan. Walaupun kami dapat melihat beberapa informasi seperti URL dan jenis konten yang dikirim, data sensitif seperti password itu tidak akan terlihat. Kenapa? Karena HTTPS mengenkripsi isi pesan, termasuk password. Nah, enkripsi inilah yang menggunakan kunci publik dan private dalam prosesnya, di mana hanya penerima yang memiliki kunci private yang dapat mendekripsi data yang dienkripsi dengan kunci publik yang sesuai. Selain itu, HTTPS juga menggunakan sertifikat SSL TLS untuk memverifikasi identitas server. Hal inilah yang berguna untuk mencegah serangan man in the middle. Man in the middle di mana penyerang bisa menyamar sebagai server yang sah untuk mengintersepsi data. Nah, saat komunikasi dimulai, terjadilah proses handshake. Handshake itu di mana kunci enkripsi dibagi antara pengguna dan server untuk memastikan bahwa hanya kedua pihak tersebutlah yang bisa mengakses dan mendekripsi data yang ditransfer. Lalu sebagai bagian dari analisis kami juga memeriksa bagaimana password dienkripsi dan ditangani selama proses autentikasi. Dalam HTTPS, password biasanya dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi yang kuat sebelum dikirim melalui jaringan. Boleh, next. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa protokol HTTPS berhasil menyediakan lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif termasuk password saat ditransfer melalui jaringan. Dengan menggunakan kombinasi enkripsi SSL TLS, verifikasi identitas server melalui sertifikat, dan penggunaan enkripsi satu arah untuk password, HTTPS memastikan bahwa data pengguna tetap aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah. Baik, terima kasih. Sekianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini yang telah membahas terkait dengan pendahuluan, pengertian Wireshark, apa itu protokol HTTPS, perbedaannya dengan HTTP dan HTTPS, terus kita sudah melakukan simulasi Wireshark-nya berdasarkan hasil screenshot-nya tadi, dan analisis secara kesimpulan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.